Apa itu operasi produk? Operasi produk atau yang dikenal di Indonesia dengan nama agresi militer Belanda adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli tahun 1940 sampai 5 Agustus tahun 1947. Operasi produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Meja Bundar. Agresi militer Belanda I mendapat tentangan dari dunia internasional. Agresi militer Belanda I dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang bertujuan memulihkan ekonomi Belanda pasca Perang Dunia Kedua dengan menguasai kekayaan alam dari Indonesia. Belanda memiliki tafsiran tersendiri terhadap perjanjian Linggarjati yang digunakan dasar melakukan serangan kepada Indonesia. Latar belakang agresi militer Belanda I. Setelah perjanjian Linggarjati disetujui, Indonesia menganggap bahwa Indonesia berhak atas kedaulatan wilayah yang diakui. Di sisi lain, Belanda tetap memegang teguh isi pidato Hotel Wilhelmina tanggal 7 Desember tahun 1942 yang berisi persemakmuran antara Belanda dan Hindia di bawah naungan kerajaan Belanda. Inilah yang merupakan latar belakang agresi militer Belanda I. Selain itu, terdapat pula 3 tujuan Belanda melakukan agresi militer Belanda I, yaitu tujuan politik, menghilangkan negara Indonesia secara de facto dengan mengepung dan menguasai wilayah Indonesia, serta menghapusnya dari peta dunia negara yang merdeka. Tujuan ekonomi, merebut daerah yang memiliki potensi ekonomi seperti daerah penghasil pangan, produk ekspor, dan tambang. Tujuan militer, menghancurkan Tentara Nasional Indonesia sebagai basis pertahanan Indonesia. Agresi militer Belanda terjadi pada 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1948 dengan daerah yang diserang yaitu Pulau Jawa dan Sumatera. Belanda menganggap agresi ini sebagai aksi polisionil dan menjadi urusan dalam negeri Belanda untuk mengembalikan ketertiban umum. Dari pernyataan inilah, Belanda kemudian mengabaikan seruan dunia internasional untuk menaati perjanjian Linggarjati. Belanda di bawah Van Mook mengultimatum untuk menarik pasukan Indonesia sejauh 10 km dari garis demokrasi. Namun, ultimatum ini ditolak oleh pihak sekolah. Tidak hanya mengultimatum, Van Mook juga menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati. Belanda kemudian melancarkan serangan secara mendadak menggunakan kekuatan militer yang modern. Keadaan yang berbeda dialami Indonesia, di mana Indonesia tidak dapat melindungi kekuatan Belanda. Akhirnya, Belanda dapat menguasai Jawa dan Sumatera, terlebih wilayah ibu kota Jakarta dikuasai Belanda. Pendudukan wilayah Indonesia mendapat kecaman dari dunia internasional termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Negara tersebut khawatir akan imbas dari kekacauan politik, militer, dan ekonomi. Penyelesaian agresi militer Belanda I. Penyelesaian agresi militer Belanda I, banyak negara yang mengambil peran dalam agresi militer Belanda I. Belanda sendiri mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk membela diri dengan isi surat. 1. Belanda menuduh Indonesia tidak melaksanakan isi dari perjanjian Linggarjati. 2. Gencatan senjata kerap dilanggar oleh tentara Indonesia dan pemerintah Indonesia tidak menyangkal hal tersebut. 3. Garis demokrasi yang telah ditentukan Belanda sering terjadi penyerbuan oleh Indonesia. 4. Banyaknya tawanan di daerah dari Belanda yang dilakukan oleh pihak Indonesia. 5. Adanya propaganda perang yang dibesar-besarkan oleh Radio Indonesia di Yogyakarta. Penyelesaian agresi militer Belanda I. Dari surat tersebut, Belanda mengatakan bahwa Indonesia sudah melakukan tindak kejahatan, maka Belanda merasa perlu melakukan aksi polisionil untuk menertibkan wilayah Indonesia.
Namun, dunia internasional menganggap bahwa kenyataannya Belanda melakukan agresi militer di Indonesia. Pada 31 Juli 1947, Indonesia juga menulis surat ke Dewan Keamanan PBB. Surat ini berisi tentang permintaan Indonesia untuk Dewan Keamanan bertindak menangani masalah Indonesia dan Belanda. Ini merupakan tindak lanjut dari tuntunan India dan Australia tentang persoalan agresi militer 1. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya Dewan Keamanan PBB memutuskan bahwa agresi militer Belanda 1 harus segera diselesaikan. Belanda akhirnya menyadari bahwa pihaknya harus menaati PBB agar tidak terkena sanksi. Maka, pada tanggal 5 Agustus 1947, Belanda menghentikan agresi militer Belanda 1 melalui perundingan. Gencatan senjata. Pada 17 Agustus 1947, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata. Dan pada 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini awalnya hanyalah sebagai Committee of Good Office for Indonesia atau Komite Jasa Baik untuk Indonesia, dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara atau KTN. Karena beranggotakan 3 negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Cilen, dan Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank Graham. Gencatan senjata akhirnya tercipta, akan tetapi hanya untuk sementara. Belanda kembali mengingkari janji dalam perjanjian yang disepakati berikutnya dengan menggencarkan operasi militer yang lebih besar pada 19 Desember 1948. Operasi militer tersebut dikenal dengan agresi militer Belanda II.